Ya. Ya, selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Sore ini hari Kamis, di hari Pramuka ke-60 ya. Tanggal 14 Agustus 2025. Sebagaimana janji saya di video sebelumnya, bahwa kita akan membahas tentang satu mantra yang ini penting banget kalau kita pengen jadi kaya dan jadi sukses ya, dalam hal apapun, termasuk jadi orang kaya ya, yaitu dare to be different atau dare to look different gitu. Ibaratnya kalau singkatnya itu berani beda gitu, berani tampil beda gitu ya. Dare to think different ya, dare to think different, berani berpikir berbeda. Dan satu lagi, dare to act different, berani bertindak yang berbeda gitu loh, atau berani berbuat sesuatu yang berbeda gitu loh dari orang-orang. Ini penting karena kalau kita melakukan hal yang sama dengan kebanyakan orang, ya pertanyaannya kita mau kaya apa kagak, kita mau sukses apa kagak gitu loh ya kan, kita mau berhasil apa enggak, kita mau berjaya apa enggak gitu loh ya kan. Ya itu aja sih, kalau kita mau kaya ya lakukan hal yang berbeda dari orang kebanyakan. Apalagi maaf kalau mau kaya dalam keadaan muslim atau kaya sebagai seorang muslim ya, perlu lebih beda lagi ininya yang mesti dilakuinnya. Woi, banyak banyak bedanya. Di saat orang lain tidur ya kan, kita di sepertiga malam bangun sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat gitu ya, sholat sunnah malam lah intinya. Terutama sekali sholat tahajud teman-teman, sholat sunnah yang diwariskan oleh sholat sunnah yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW gitu. Bahkan secara eksplisit disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 79 itu. Orang tidur, kita sholat tahajud gitu ya kan, sepertiga malam ya enggak? Iya, enggak mesti banyak teman-teman, 2 rakaat aja cukup ya. Tapi kalau ada orang sholat tahajudnya 2 rakaat tiap malam, kita nambah jadi 4 rakaat. Ada yang 4 rakaat kita nambah jadi 6 rakaat. Ada yang 6 kita nambah jadi 8 gitu. Gitu. Ada yang 8 rakaat sholatnya kita jadi 10. Ada yang 10 dan menjadi 12. Karena sholat tahajud itu jumlah rakaatnya nggak terbatas teman-teman. Nggak terbatas. Mau sampai 20 rakaat ya silakan gitu loh ya, tapi 8 rakaat cukup lah ya. 8, 10 atau 12 rakaat aja udah cukup lah ya. Jadi gitu, orang tidur kita sholat tahajud, orang tidur kita zikir malam, perpanjang gitu, perpanjang zikir gitu kan, doa sama Allah gitu kan. Ya Allah, kasih saya kekayaan, kasih saya harta yang halal gitu, kasih saya kemudahan biar saya dapat jadi orang kaya gitu misalkan. Itu teman-teman, berbuat berbeda. Orang sholat di rumah, kita sholat di masjid berjamaah. Orang sholat sendiri di rumah atau sholat berjamaah dengan orang rumah, kita sholat berjamaah di masjid, di musala gitu, 5 waktu tiap hari gitu. Itu udah kunci untuk kita berani tampil beda. Sekalipun kita pada paginya aktivitas teman-teman,
Kerja, yo kerja. Yang urus usaha, urus bisnis, urus usaha, urus bisnis, ya kan? Pagi harinya. Tapi kan sebelumnya sholat subuhnya, ya sholat subuh berjamaah di masjid, gitu. Misalkan, ya paginya habis sholat subuh, habis zikir pagi, aktivitas gitu. Ya, dare to be different teman-teman, dare to act different, dare to do something different. Biasanya kita pulang dari masjid, pulang ke rumah ngapain misalkan, ya kan? Beberesan, sarapan, tengok TV sebentar misalkan, atau tengok sosmed sebentar gitu kan, dan seterusnya. Kalau mau tampil beda ya udah stay aja di masjid, zikir pagi, baca amalan zikir pagi sesuai dengan amalannya masing-masing. Kalau misalkan diijazahkan apa oleh para kiai, para asatizah, para habaib, para masyayikh, gitu kan, para alim ulama yang berkaitan dengan kekayaan, harta, kesuksesan, keberjayaan, kemenangan, jalanin aja. Contoh habis subuh baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali, jalanin aja teman-teman, jangan banyak menge-menge gitu. Terus ada lagi, awal itu jangan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi dibaca 100 kali. Jalanin teman-teman, tiap habis subuh, tiap habis maghrib itu jalanin aja, gak usah banyak menge-menge gitu. Kalau ada zikir yang dibaca 1000 kali, jalanin aja gitu. Jalanin aja teman, jalanin, just do it. Gak usah banyak tingkah-tingkah, gak usah banyak menge-menge gitu. Orang biasa habis masjid pulang dulu ke rumah, ya kan? Kita enggak, dari masjid langsung berangkat ke tempat kerja, ke tempat usaha, ke tempat bisnis gitu. Itu baru namanya dare to do something different. Itu baru namanya dare to act different. Berani berbuat sesuatu yang berbeda, berani melakukan sesuatu yang berbeda, berani berpikir sesuatu yang berbeda teman-teman. Itu mantra teman-teman. Mantra kalau kita mau kaya, mantra kalau kita mau sukses, mantra kalau kita mau berhasil. Dare to be different gitu. Berani beda gitu. Ya, apalagi kalau mau kaya dalam keadaan muslim. Nah itu lakuin deh gitu. Di samping tentunya kalau kita orang kerja biasanya dalam sehari 8 jam. Kalau mau kaya banget, kita sehari kerja bisa 10 jam dalam sehari, bisa atau 12 jam sehari. Ya. Orang biasanya tidur 8 jam sehari, ya kan? Kita tidur bisa less than 8 hours gitu misalkan. Yang penting tidur tuh nggak mesti 8 jam sebenarnya teman-teman. Tidur itu sebenarnya nggak harus aku di angka 8 jam sehari. Itu pun juga sebenarnya mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Itu bukan 8 jam nonstop dalam arti harfiah gitu loh. Tapi 8 jam tidak berturut-turut gitu. 8 jam tidak berturut-turut ya. Kita nih misalkan nih. Tapi kalau ya kita tampil beda teman-teman. Kalau kita mau kaya dalam keadaan muslim ya kan, begitu pulang dari tempat kerja, tempat usaha misalkan, sampai rumah maghrib atau isya gitu ya, tirulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makan dia tuh sebelum maghrib sudah makan,
Jadi begitu sampai rumah ya, kalau belum salat isya ya salat isya, sudah salat isya tinggal beberesan ya kan, tinggal beberesan, tidur gitu loh, untuk supaya nanti sholat malam tidak telat gitu. Itu baru namanya tampil beda teman-teman, itu baru namanya berani beda teman-teman. Gak perlu kita ya tengok TV sebentar gitu kan, cuman untuk ya sekedar melihat berita terkini atau untuk hiburan sikat gitu kan, selebihnya udah tidur gitu. Itu baru nama. Tapi maaf ya teman-teman ya, kalau boleh saya bilang, kalau orang kaya itu adalah orang yang paling jarang nonton TV ya. Orang kaya itu adalah orang yang paling jarang, jangankan TV teman-teman, orang kaya itu adalah orang yang paling jarang scroll media sosial, jarang nonton TikTok, jarang nonton YouTube, Netflix aja nggak kesentuh teman-teman, karena sibuk dengan mengembangkan, menternakkan kekayaannya itu. Iya loh, bener. Dan Rasulullah juga menganjurkan untuk tidur tidak larut malam, awal malam, biar bangun bisa sholat tahajud, gitu. Kalau mau sarapan ya sarapannya ini pagi, kayak makan sahur aja. Kayak makan sahur tuh, sarapan jam 3, jam 3.30 mandi. Sudah itu dekat subuh berangkat gitu. Berangkat ke masjid, ikut salat jemaah gitu. Insya Allah akan berkah hidup. Sama satu lagi, dare to be different apa? Kalau mau kaya dalam keadaan muslim, kalau biasanya orang baca Quran jarang, lah kita harus akrab baca Al-Quran. Minimal tiap hari, tiap pagi baca suratul Waqiah teman-teman. Tiap pagi baca suratul Waqiah semampunya teman-teman. Kalau kata guru saya semampunya. Kalau ada yang mengijazahkan 3 kali, 7 kali, monggo silakan kalau mau jalanin. Tapi kalau kata guru saya semampunya, sekali gak apa-apa. Sudah itu ada doanya. Ada doanya teman-teman. Ada doa setelah baca surah Waqiah. Tapi kalau nggak hafal, nggak tahu doanya, ya doa aja yang berkaitan dengan hajat, rezeki, kekayaan. Pakai bahasa kita aja. Kita baca suratul Waqiah, ya. Tiap sore baca suratul Mulk, baca surah Al-Mulk, ya. Tiap Kamis sore baca surah An-Nasr 40 kali. Ini jasa dari Abah Guru Sekumpul, ya. Baca suratul Nasr 40 kali gitu. Tiap Kamis sore tuh, malam Jumat, ya. Nih ini kan menjelang maghrib nih, ya, malam Jumat. Amalin tuh, nggak apa-apa. Itu baru namanya dare to be different teman-teman. Berani tampil beda. Itu. Jadi lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang kebanyakan kalau mau kaya gitu. Sama seperti yang kemarin saya bilang, kalau mau tampil beda, nah kalau orang kebanyakan dapat uang banyak dihabiskan untuk sesuatu yang konsumtif teman-teman. Dapat uang banyak misalkan, lari, makan-makan, killing, halan-halan gitu kan, dan sebagainya. Kita enggak, kita putar lagi uangnya. Kita putar lagi uangnya. Putar lagi uangnya, dibisnisin lagi, diinvestasiin lagi, diternakkan lagi, dikembangbiakan lagi gitu teman-teman. Jadinya uang itu datang terus.
Kalau mau tampil beda lagi, misalkan uang itu diinvestasikan untuk leher ke atas. Saat Sabtu Minggu orang kebanyakan pergi liburan, pergi makan-makan di resto, pergi ke kafe misalkan, nongki-nongki misalkan, halan-halan, healing-healing gitu. Kita ngilmu, nimba ilmu tiap hari libur, ya, nimba ilmu. Atau kita nambah ilmu kemana? Kalau di luar daripada ikut seminar, ikut webinar, ikut coaching, ikut mentoring, ikut workshop, ikut apa bootcamp gitu ya, kita pergi ke perpustakaan. Kalau di Jakarta ada perpustakaan nasional, ada perpusda, perpustakaan daerah Muhammad Yamin, gitu kan? Gitu. Nah kita perginya tuh ke situ, atau pergi ke museum misalkan, nambah pengetahuan, nambah wawasan. Itu malah lebih baik. Itu investasi leher ke atas. Nah itu teman-teman, harus berani tampil beda. Nggak apa-apa kita dicap bla 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 ble 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 blu 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 sama orang. Toh yang hidup kan kita, bukan orang. Artinya jangan mudah termakan oleh penilaian orang. Satu. Yang kedua, jangan ngemis validasi teman-teman. Ya kita cuek aja, bilang sama orang tapi secara tersirat. Lah yang hidup gua mau pinter, gua mau kaya, gua mau sukses, gua mau berhasil, gua mau berjaya, gua mau menang, naklukin hidup ini. Ya lu kalau hidup lu mau begini-gini aja, mau hidup kayak sekarang lo jalanin, ya silakan aja. Yang hidup lo bukan gue, tapi gua mah gak mau. Gua mau hidupnya yang lebih di atas lo gitu. Tapi secara tersirat ya teman-teman ya, jangan diucapin. Kayak gitu teman-teman. Itu udah paling elegan itu. Udah cuek aja, abaikan aja itu. Ya. Justru maaf kata nih, kalau orang yang hanya memprioritaskan kesenangan sementara, boncosnya cepet, bangkrutnya cepet, belangsaknya cepet teman-teman. Ya, kalau punya uang banyak ya, itu jangan dihabiskan teman-teman, diputer, dikembangin. Syukur-syukur disedekahin, diinfakin, diwakofin. Ya, kasih ke masjid yang membutuhkan bantuan karena lagi dibangun, lagi direhab, lagi direnov, lagi dirombak, lagi diperluas misalkan. Kayak gitu teman-teman. Ya, coba deh buka cakrawala kita gitu. Kalau punya uang banyak, nerima uang banyak, cepatlah diputer, disedekahin paling enggak, diinfakkan, dizakatkan, zakat mal paling enggak, zakat mal paling enggak, ya. Cari panti asuhan, cari masjid yang lagi dirombak, direnov atau dibangun atau dirahab. Ya, butuh apa masjidnya, kasih apa yang diperlukan. Butuh semen, kasih semen. Butuh baja, kasihkan baja. Butuh beton, aluminium, kasihkan. Atau nggak pakai bantu uang saja gitu. Kalau bisa yang paling mulia adalah kita bantu sediakan makanan dan minuman. Karena itu jauh lebih mulia teman-teman. Itu jauh pahalanya lebih besar. Dengan memberi makan, memberi minum, itu jauh lebih besar pahalanya. Kita beliin tukangnya makan, minum, sediakan. Gitu. Insya Allah akan berkah itu. Insya Allah akan
akan bahagia hidup, ya. Makanya kenapa hikmah dari orang tua saya kemarin kena fraud atau kena scam itu adalah ya ini, apa namanya, ya dibersihkan dari harta-harta yang mengandung riba, dibersihkan dari harta yang cuma dipakai untuk dunia toh gitu. Diberi pelajaran bahwa ini tuh titipan, kamu tuh harus jangan pelit-pelit lah jadi orang gitu. Kalau ada anak yatim, tanggung tuh. Modelan kayak Kang Deddy Mulyadi tuh, bagus tuh. Tanggung hidup banyak anak yatim piatu. Tanggung hidup banyak orang yang sudah tidak ada orang tua, sudah tidak berkemampuan lagi lah orang tua. Anaknya disekolahin, dibiayai, dan sebagainya. Itu bagus itu. Itu namanya sodakoh yang paling moncer. Itu ibadah yang paling moncer. Ya, itu udah ibadah yang paling moncer teman-teman. Ya, ingat itu ya. Itu kalau mau kita tampil berbeda teman-teman. Jadi kita investasikan untuk ke atas teman-teman, bukan untuk ke bawah. Berkali-kali saya bilang ya, kalau investasi leher ke bawah, ujungnya cuman kalau nggak di WC ya, kalau nggak di WC, di tempat sampah ya. Yang ketiga di mana? Tahu nggak? Di tempat barang bekas. Dan yang keempat adalah di ranjang rumah sakit. Nah pilih, mau nggak kayak gitu? Tapi kalau investasi leher ke atas, ujungnya, outputnya adalah berakhirnya di mana? Berakhirnya di pintu kekayaan, garis kekayaan, surga kholidina fiha. Syukur surga Jannatul Firdaus. Mau yang mana? Mau yang mana teman-teman? Itu ya, nggak apa-apa kita. Dan malah orang kaya itu banyak yang tampil beda dengan banyak orang. Ketika dia sudah berkemampuan, lah wajar dong dia pergi kemana-mana pakai mobil yang papan atas gitu, misalkan ya. Orang-orang kebanyakan pakainya LCGC, pakainya Kalia, Agia, Sigera, Trios, Rush, Avanza, Xenia, Expander, Mobilio, R3, BRV, dan Brio, dan seterusnya gitu. Kalau orang kaya tampil kemana-mana, dia keluar pakai Phantom, Ghost, Kulinan, Flying Spur, 911 Turbo S, ya, Panamera, ya, Taycan, Tesla Model S, Tesla Model 3, ya. Bukan Alphard Velvar lagi mainnya, Lexus LM, Lexus LX, Land Cruiser, pakai mobil Tiongkok yang mewah-mewah kayak tank gope gitu misalkan, Denza D9, gak apa-apa. Ya karena memang mau tampil berbeda. Karena memang mau tampil berbeda teman-teman. Tidak salah seperti itu, nggak salah. Itu menunjukkan bahwa oh, gue pengen tampil beda dengan banyak orang gitu. Di saat orang pakai HP Android ya kan, kebanyakan dia pakai iPhone 16 Pro Max yang harganya hampir 40 jutaan itu, ya. Nggak apa-apa, itu namanya orang mau tampil beda. Dia memanjakan dirinya dengan tampil berbeda dengan orang kebanyakan. Nggak apa-apa teman-teman. Itu baru namanya dare to be different, dare to act different. Dan last one, dare to appear different. Itu. Orang pakai bajunya gonta-ganti warna tiap hari, ya kan? Kita enggak, kita kayak Steve Jobs atau kayak Mark Zuckerberg. Ya. Steve Jobs kemana-mana coba pakai kaos hitam panjang, celana panjang, ya kan? Dan di rumahnya bajunya warnanya itu doang. Mark Zuckerberg pun begitu juga sama, ya. Kenapa? Bob Sadino almarhum kemana-mana pakai kemeja, celana pendek banget. Padahal dia bukan orang kere, dia orang tajir teman-teman. Nggak apa-apa, dia pengen tampil beda aja sama orang.
Nggak apa-apa teman-teman, it's okay. It is fairly okay teman-teman. Nah begitu juga kita kalau mau kaya lakukan sesuatu yang berbeda. Kalau orang biasa kerja 8 jam, kita tambah 10 jam sehari. Ya. Kalau bisa tambah lagi 12 jam sehari. Ya. Orang Sabtu Minggu sibuk dengan liburan. Kita enggak. Kita sibuk nimba ilmu atau olahraga atau perbaiki diri atau ikut-ikut kaji kalau mau, atau ikut kajian dengan berbagai alim ulama. Nambah ilmu agama, nambah ilmu akhirat. Ya, tambah berkah itu. Bener gak? Bener dong. Kita sibuk ikut kajian. Di masjid ini ada kajian apa? Ikut. Ada kajian apa lagi? Ikut. Ikut. Nimba ilmu teman-teman. Jadi gak apa-apa kita datang ke kajian pakai mobil yang kalau orang bilang wow gitu. Gak apa-apa teman-teman. Gak apa-apa teman-teman. Toh kita niatnya adalah untuk ibadah. Ya kan? Membuat orang terkesima, membuat orang bahagia, ibadah. Nimba ilmu, ibadah. Ya, sholat jemaah, ibadah. Baca Quran sama-sama, ibadah. Ya, ibadah teman-teman. Mau kaya, ibadah. Gitu. Ya. Misalkan dalam 5-year plan kita, tadi kan kita bahas tentang 5-year plan atau 10 years plan atau 2 atau 3 years plan. Ya, tapi let's say 5 years plan dulu deh. Aduh. Dalam 5 years plan kita nih, misalkan dalam salah satu manifest kita pengen bangun masjid, pengen punya masjid gitu misalkan. Masjidnya punya pribadi. Itu baru namanya dare to be different, teman-teman. Ya. Biar gak standar sama orang. Kalau orang kan banyak template 5 years plan-nya macam-macam. Ya kalau bisa kita ya jangan template. Cari sesuatu yang berbeda gitu. Ya. Itu baru namanya dare to be different. Dare to act different. Mantra ini harus diingat teman-teman. Kalau kita mau kaya, mau berhasil, mau sukses, mau berjaya dalam hal apapun, termasuk mau kaya, mantra ini harus diingat. Dare to be different. Dare to look different. Dare to act different. Dare to think different. Itu teman-teman. Berani beda. Itu aja. Jangan terpaku kepada penyeragaman. Ya. Kalau orang Indonesia kebanyakan suka dengan penyeragaman, teman-teman. Kita jangan tampil beda, teman-teman. Biarkan mereka stuck dalam hidupnya yang begitu-gitu aja. Nanti ujung-ujungnya mereka paling terdampar di Tambora, Jakarta Barat. Perkampungan terpadat se-Asia Tenggara. Gak apa-apa kalau memang pilihan mereka mau terbuang ke Tambora, ya silahkan teman-teman. Tapi kalau pilihan kita mau punya rumah di Menteng, punya rumah di Pondok Indah, punya apartemen yang mewah gitu ya. Mau punya apartemen di Menteng, punya apartemen di Pondok Indah, punya apartemen di Senopati, ya, atau SCBD, atau pengen punya rumah di Peak, punya apartemen di Peak. Nah, jawabannya adalah ingat mantra yang tadi, dare to be different, berani tampil beda gitu. Itu kalau nggak pengen kita terbuang ke Tambora. Jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya teman-teman. Makin Anda sering
subscribe channel YouTube saya, makin Anda nonton channel YouTube saya, insya Allah mudah-mudahan kita semua bakal jadi kaya. Paling nggak kebuang ke Tambora, teman-teman. Paling nggak ya kita punya rumah yang mewah, punya apartemen yang mewah, ya di Menteng, di Pondok Indah, di Pik, ya, di Permata Hijau, di Kelapa Gading, ya, atau paling nggak di daerah-daerah yang nggak banjir lah di Jakarta. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Selamat petang, sampai jumpa.